Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Hijau. Ya, sudah lama kita nggak upload lagi ya. Ini beberapa di depan kita ini adalah tanaman jagung. Ya, jadi tanaman jagung ini berusia sekitar tanggal tanamnya itu sekitar bulan Februari. Ya, sekitar bulan Februari lalu ini tanggal tanamnya. Kemudian kita akan lihat beberapa jenis penyakit tanaman. Ya, salah satunya itu yang paling kita lihat di depan ini adalah penyakit busuk batang. Ya, kalau kita lihat dari jauh, penyakit busuk batang ini diciri-cirikan dengan tanaman yang masih terlihat segar pada beberapa jenis tanaman lainnya. Namun hanya dari beberapa tanaman yang mengalami gejala klorosis. Ya, salah satunya ini yang di depan kita ini daun dari bawah sampai atas itu hampir sampai tunas malahan. Itu warnanya akan kuning secara perlahan-lahan. Nah, ini adalah tanda-tanda penyakit busuk pada batang tanaman jagung. Oke, kemudian untuk memastikannya apakah itu benar busuk batang atau tidak, kita akan menekan ya pada bagian bawah. Biasanya kalau di tanaman itu pada bagian bawahnya itu agak rusak ya. Nah, ini ya, jadi ini kan bisa dilihat ya, batangnya ini empuk ya, ini empuk, dan yang atas ini tidak. Ini disebabkan oleh penyakit ya, penyakit bisa disebutkan jamur ya, jamur. Ini kan empuk semua nih, beda sama yang di atas. Ini kalau di atas nih nggak bisa ditekan malahan karena keras, kalau yang bawah ini bisa. Jadi tanaman ini sudah terkena busuk batang, jadi tidak bisa untuk diselamatkan. Tanaman ini biasanya akan mati. Beberapa cara untuk menanggulanginya adalah kita dengan menyemprot fungisida ya, karena kejadian ini sering dialami ketika musim tanam pada saat penghujan. Jadi beberapa jenisnya ini akan mengalami busuk batang. Nah, ketika kapan sebaiknya mengaplikasikannya fungisida, yaitu ketika tanaman berumur sekitar 1 bulan, itu sudah mulai diaplikasikan fungisida ini untuk menekan pertumbuhan. Untuk aplikasinya bagaimana? Ya, kita menggunakan beberapa fungisida. Salah satunya kemarin kalau kita pakai itu yang berbahan aktif mancozeb ya. Nah, itu kita pakai itu karena beberapa busuk pada batang akar, kita pakai itu. Akhirnya bisa kita pastikan itu adalah obat yang ya insya Allah lah bisa untuk mengurangi penyakit busuk batang ya. Jadi kalau kita lihat, kita belum ada tanaman yang mati ya. Kalau ada nanti kita lihat sebenarnya di dalamnya itu adalah kopong ya. Baunya juga tidak enak kalau sudah busuk batang seperti itu. Kemudian ada beberapa jenis hama. Nah, itu mungkin karena tanamannya sudah busuk, jadi ada hama yang memakan tanaman itu ya. Aplikasinya di pagi hari ya teman-teman ya. Kemudian bisa diaplikasikan di batang maupun yang daun. Nah, ini tergantung teman-teman belinya berbahan aktif seperti apa. Kalau kita pakai yang sistemik ya cukup dengan di daun. Jadi kalau udah umur sekitar 1 bulan ya sebaiknya mulai dilakukan penyemprotan sebelum masa pembungaan, karena serangan ini sebenarnya akan menyerang tanaman yang mulai berbunga ya. Karena mulai berbunga ya, contohnya aja di atas ini kan sudah mulai berbunga tuh. Nah, sebelum ini sebenarnya sebelum bunganya muncul, jadi itu harus segera diaplikasikan penyemprotan. Untuk aplikasi sendiri kita bisa mengaplikasikannya sebanyak 2 minggu sekali ya, untuk mencegah penyakit ini. Kalau untuk penularan ini sangat kurang, jadi ya ini akan terjadi di bagian lokal tanaman saja. Dalam arti siklusnya yang sedikit. Ya, ketika nanti satu ini kena, nah belum tentu yang sebelahnya itu akan kena. Karena ini aja lokal. Jadi ketahanan benih juga mempengaruhi dari segi kualitasnya untuk ketahanan penyakit tersebut. Mungkin cukup sekian ya yang dapat kita sampaikan. Karena penyakit busuk batang ini cukup mengganggu, apalagi di musim penghujan. Ini bisa menyebabkan kerugian yang cukup banyak. Oke,
Demikian yang dapat kita sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.